Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah di sini untuk mata pelajaran fisika kelas 11. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silahkan kita awali pembelajarannya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena kita kemarin sudah menyelesaikan untuk bab dinamika rotasi dan kesetimbangan, sekarang kita masuk ke bab elastisitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Jadi elastis itu adalah dinamakan benda elastis ketika benda itu kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Jadi setelah kamu berikan gaya, benda itu akan kembali ke posisi awalnya. Tapi ketika kamu berikan gaya, misalkan kamu tarik atau kamu dorong, kemudian benda itu tidak kembali ke bentuk aslinya, maka itu namanya benda plastis. Contohnya plastisin, kemudian plastik. Kalau kamu tarik kan nggak akan kembali lagi ke bentuk semula, itu namanya benda plastis. Nah, untuk elastisitas ini karakteristiknya adalah ada istilahnya tegangan dan regangan. Kalau tegangan itu istilah lainnya adalah stres, namanya tegangan. Kalau regangan istilah lainnya adalah strain. Nah, untuk tegangan itu sendiri, yang dimaksud tegangan adalah gaya yang bekerja pada luas penampang. Jadi misalkan kamu menekan, itu kan berarti ada gaya dorongnya. Nah, misalkan gini, kamu tekan berarti kan ada gaya dorong, kemudian ada luasan atau area yang kamu dorong di sekitar situ. Nah, itu namanya F per A, itu adalah tegangannya. Nah, kalau regangan itu adalah perubahan relatif benda yang mengalami tegangan. Jadi misalkan benda itu kamu dorong, misalkan kan pasti ada perubahan panjangnya. Perubahan panjang dibandingkan dengan panjang mula-mulanya, itu namanya adalah regangannya. Seperti itu. Jadi elastis itu dipengaruhi oleh tegangan dan regangannya. Nah, elastisitas suatu benda itu dinilai dari apa? Dinilai dari modulus Youngnya atau perbandingan antara tegangan dengan regangannya. Seperti itu. Jadi ketika kita membandingkan, tegangan itu kan F per A, regangan itu delta L. Delta itu artinya perubahan panjangnya per L0. Berarti kan kalau pembagian bilangan pecahan, berarti kan ketika kita ubah menjadi perkalian, maka harus perkalian terbalik. Berarti didapatkannya adalah modulus yang nilainya adalah F kalikan L0 per A luasan kali delta L. Untuk tegangan rumusnya adalah F per A. Kalau regangan adalah delta L pertambahan panjangnya dibandingkan dengan panjang mula-mula. Nah, keterangannya adalah seperti ini. F itu gaya, A itu luas penampang. Kalau misalkan seperti ini, berarti kan luas penampangnya di sini adalah yang lingkaran. Seperti itu. L0 panjang awal, delta L itu pertambahan panjang, jadi panjang akhir kita kurangi dengan panjang mula-mulanya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke hukum Hooke untuk benda elastis. Nah, SMP dulu kamu pernah tahu F sama dengan K kali delta X. Jadi hukum Hooke itu istilah lainnya adalah kita mencari gaya pemulih. Gaya pemulih itu apa dan kenapa ini nilainya adalah minus, kan gitu. Nah, di sini kamu lihat, ketika ada sebuah pegas tanpa beban, berarti kan ini dia ibaratnya adalah panjang mula-mulanya, kan gitu, atau X0-nya. Sedangkan ketika dia dikasih beban, berarti kan di sini ada gaya berat M kali G, maka dia akan menjadi panjang akhir X apa? Misalkan X akhirnya, kan gitu. Nah, yang diminta di sini adalah delta. Delta itu pertambahan. Berarti delta itu yang mana? Delta itu adalah yang ini. Ini itu adalah delta X. Jadi yang diminta itu bukan panjang awal, bukan panjang akhir, tapi berapa pertambahannya dari sebelum diberikan beban hingga ketika diberikan beban, itu bertambah berapa. Itu yang diminta adalah delta X-nya. Kemudian
Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah dipengaruhi oleh jenis pegasnya. Jadi konstanta itu pengaruhnya nanti di elastisitasnya. Apakah nanti elastisitasnya itu besar atau kecil? Kalau misalkan elastisitasnya itu kecil, berarti hanya untuk beberapa gaya tertentu saja, nanti dia sudah bisa tidak elastis lagi, seperti itu. Tapi kalau konstanta elastisitasnya besar, berarti gaya tariknya yang diberikan ke pegas ini juga akan semakin besar. Maksudnya seperti apa? Ketika pegas ini kamu berikan beban, semakin besar beban itu. Ketika konstantanya itu tidak kuat atau tidak, K-nya itu sudah mencapai batasnya, maka bisa saja pegas ini tidak akan kembali ke bentuk pegas semula, atau bisa juga malah pegas ini bisa patah seperti itu. Nah, kemudian di sini nilai negatif. Negatif itu apa? Negatif itu adalah menunjukkan arah gaya pemulihnya. Pemulih. Maksudnya apa? Jadi, ketika dia diberikan beban atau gaya tarik ke bawah, nah, ketika kamu lepaskan, maka benda itu akan bergerak ke atas, kan gitu. Nah, makanya ini itu adalah gaya pemulih. Arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan. Jadi kalau misalkan kamu menarik pegas ke bawah, maka pegas itu ketika kamu lepas akan bergerak naik. Begitu juga ketika pegas itu sudah merapat, berarti kan gaya dorongnya dia ke atas. Maka setelah dia merapat, pasti dia akan turun ke bawah, seperti itu. Jadi nilai minus itu hanya menunjukkan arahnya saja, tapi nilainya tetap K dikalikan delta X. Paham ya? Jadi ketika dia diberikan gaya ke bawah, maka gaya pemulihnya arah ke atas. Ketika dia sudah bergerak ke atas, maka nanti arah gaya pemulihnya adalah ke bawah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke hukum Hooke untuk susunan pegas. Jadi pegas di sini ada yang pertama adalah susunan pegas seri. Seri itu artinya dia langsung. Jadi ketika ada pegas 1 langsung digabungkan dengan pegas 2 sejajar. Gini ya, langsung terusan. Itu namanya pegas seri. Nah, untuk mencari berapa nilai konstanta totalnya ketika seri, maka kita menggunakan seper. Nah, seper K seri berarti di sini seper K1 plus seper K2 plus, misalkan kalau ada pegasnya ada 3, berarti seper K seterusnya. Ingat, ini adalah 1 per K. Nanti ketika dihitung harus dibalik. Itu namanya kalau susunan pegasnya adalah seri. Nah, ketika pegasnya tersusun paralel, nah, paralel itu artinya dia berseberangan, ya kan? Kalau seri itu kan tadi lurus saja diteruskan, tapi kalau paralel dia berseberangan. Maka untuk mencari K totalnya berarti tinggal penjumlahan biasa. Berarti K1 plus K2, kalau ada pegasnya 3 disusun paralel ya K3 dan seterusnya. Itu adalah K paralel. Ketika ditanya berapa pertambahan panjang totalnya, misalkan, tinggal kamu masukkan ke rumus hukum Hooke. Nah, ini kalau misalkan dia susunannya adalah sendiri-sendiri, seri sendiri atau paralel sendiri. Kalau misalkan susunannya campuran seperti apa, ya tinggal kita lihat bentukan susunan campurannya seperti bagaimana. Nah, kalau kamu lihat di sini, nah di buku ini itu adalah rangkaian seri, yang ini adalah rangkaian paralel. Nah, ini C dan D ini adalah rangkaian campuran. Bagaimana cara mengerjakannya? Maka kamu lihat dulu bentukan untuk pegasnya. Yang di sini ini dan ini itu kan rangkaian paralel. Sedangkan paralelnya ini langsung terhubung dengan pegas yang satunya, maka paralelan ini dengan pegas yang ini adalah susunan seri. Jadi paralel ini kamu cari dulu,
Kalau sudah cari, kalau sudah didapatkan nilainya untuk paralel, maka dia akan bentukannya seperti ini. Nah, ini adalah untuk K paralel dengan K yang selanjutnya. Jadi akhirnya paralelan ini dengan K yang bawahnya itu adalah seri. Jadi yang pertama kamu paralelkan dulu, ketemu nilai P-nya, nilai K-nya berapa, baru nanti dicari nilai serinya, seperti itu. Ini juga seperti itu. Ini dengan yang bawah, maka mana yang harus dikerjakan dulu? Ya kamu lihat mana yang harus ada pengerjaan khusus dulu. Kalau ini kan sudah pasti nggak ada temennya, jadi kan nanti dulu kita kerjakan yang bawah sini dulu. Berarti ini dengan ini adalah rangkaian paralel sama. Jadikan dulu paralelnya, kalau sudah ketemu nilainya baru ternyata pegas yang atas dengan paralel yang bawah itu bersifat seri, seperti itu. Bagaimana mengerjakannya? Kita langsung ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke contoh soalnya. Yang misalkan di sini ada rangkaian campuran jika nilai K1, K2, K3, K4, K5 itu sama dengan nilai K dan nilai K-nya itu adalah 100, maka tentukan yang pertama adalah pertambahan panjang total pegas, yang kedua adalah energi potensial total pegas jika rangkaian tersebut diberikan beban sebesar 2 kilo. Oke, maka yang pertama kita analisis dulu untuk rangkaiannya. K1 dan K2 ini adalah rangkaian paralel, ya kan? Yang K4 dan K5 ini rangkaian juga paralel, maka kita cari dulu nilainya. Maka di sini kita cari rangkaian nilai K paralel untuk misalkan K1 dan K2. Berarti tinggal K paralel 1 misalkan. Kalau paralel berarti kan tadi tinggal dijumlah seperti biasa. Berarti tinggal K1 plus K2, berarti 100 plus 100, nilainya adalah 200. Kemudian cari nilai K paralel untuk K4 dan K5. Kalian nggak harus dijabarkan seperti ini, nggak masalah. Ini Ustazah hanya menjelaskan saja. Maka di sini nilai K paralel yang kedua itu adalah K4 plus K5. Karena 4 dan 5-nya juga sama-sama nilainya 100, berarti di sini 100 plus 100, nilainya adalah 200. Maka ketika kamu sudah mendapatkan nilai paralel 1 dan paralel 2, maka bentukan ini itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah nilai untuk paralel 1. Kemudian di sini ada nilai K3. Kemudian diteruskan ke sini kan gitu. Dengan K paralel 2. Sehingga bentukan akhirnya di sini harus kita serikan. Itu yang namanya pengerjaan untuk susunan campuran, seperti itu. Maka tinggal kamu cari ketika seri, berarti kan di sini nilai K total berarti kan kalau seri berarti 1 per, ya kan, berarti seperberapa, tinggal berarti 1 per K paralel 1 jumlahkan dengan 1 per K paralel 2, kita jumlahkan dengan 1 per K 3 nya, maka tinggal dimasukkan ya jalankan 1 per K paralel 1 200 tambah K paralel 2 nya juga 200, K3 nya itu 100, ini kan, maka tinggal kita samakan 200 100 berarti kita jadikan 200, berarti yang sini tetap 1, ini juga tetap 1, yang sini berarti jadi 2, maka ini adalah 1 per K seri. Maka kita lanjutkan di sini 1 per K serinya, lihat ya, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 berarti 4 per 2, 4 per 200.
Diingat 4/200 itu adalah 1 per K seri, maka kita mencari adalah K serinya, berarti kita balik 200/4, maka nilainya adalah 50. Ini adalah nilai untuk K total. Maka ketika diminta tentukan pertambahan panjang totalnya, berarti kita menggunakan hukum Hooke. F sama dengan K total kali delta X. Kenapa nggak pakai minus? Karena di sini kita cuman mencari nilainya, bukan arahnya. Kan tadi minus nilai arahnya ya. K totalnya tadi nilainya berapa? 50. F-nya dilihat, gaya yang membuat dia meregang itu gaya apa? Karena gaya berat. Berarti M kali G. Kan gitu. Maka di sini tinggal F-nya kita masukkan M kali G. M kali G di sini delta X. Maka masanya di situ tadi bendanya diberikan 2 kilo, berarti 2 kali 10. Ini ya, gravitasinya 10, 50 delta X. Berarti di sini 20 50 delta X. Maka pertambahan panjangnya adalah 20, kita bagi 50. 2 dibagi 5 berarti nilai delta X-nya total itu adalah berapa? 0,4 satuannya meter, karena semuanya sudah standar gitu. Oke ya. Nah sekarang tinggal diminta yang B, berapa energi potensial pegas. Nah untuk energi potensial pegas itu sendiri rumusnya, energi potensial untuk pegas bukan MGH ya, tapi di sini adalah setengah K delta X kuadrat. Ini adalah rumusan untuk khusus energi potensialnya pegas. K-nya karena diminta di sini energi potensial total, maka K-nya di sini juga menggunakan K total. Delta X-nya juga menggunakan delta X total, maka di sini tinggal setengah. K totalnya tadi 50. Delta X-nya adalah 0,4 atau mudahnya 4 kali 10 pangkat min 1 kita kuadratkan gini ya. Berarti setengahnya 50 berarti 25. 4 kuadrat berarti 16 kali 10 pangkat min 2. Oke, maka 25 kalikan 16 berarti di sini dapatnya adalah 400 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 kali 400 kan berarti gini ya. Berarti nilainya adalah 4 Joule karena mintanya nilai energi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke grafiknya. Jika misalkan ada grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjangnya dan menghasilkan linier ya, garis linier seperti ini, maka ini adalah grafik untuk mencari nilai konstanta. Dari mana? Dari hukum Hooke dilihat F sama dengan K kali delta X, maka ketika mencari K berarti kan F kali dipindah jadi bagi. Nah, F kita bagi dengan delta X akan menghasilkan nilai. Jadi nilai gradien di sini itu adalah nilai K-nya. Kalau linear lurus, maka ketika kamu mencari di titik A atau mencari di titik B, hasilnya pasti akan sama seperti itu ya. Nah, kemudian ketika yang diminta itu adalah energi potensial pegas. Nah, tadi kan rumusan energi potensial itu bisa setengah K delta X kuadrat kan gitu. Tapi bisa juga ketika kita lihat dari grafik itu sama dengan luas bidang. Misalkan berapa energi potensial kalau gayanya yang diberikan misalkan di sini adalah 10, F itu dalam Newton ya, misalkan 10 Newton. Misalkan di sini nilainya adalah 10, kemudian pertambahan panjangnya di situ delta X-nya di sini misalkan sudah dalam meter, misalkan di sini 2. Maka nilai energi potensial itu sama dengan luas bidangnya.
Jadi EP itu sama dengan luas bidang. Nah, bidang apa di sini? Di sini adalah bidang segitiga. Maka energi potensial itu bisa juga luas bidangnya. Maka di sini tinggal setengah alas kali tinggi. Alasnya di situ 2, tingginya adalah 10, maka nilai energi potensialnya juga 10 gitu. Cuy. Misalkan masa sih nilai ini dengan yang ini itu sama kan gitu. Sekarang kita coba ya, kita menggunakan rumus luas bidang dengan rumusan ini. Ketika kamu mau mencari energi potensial, berarti kan kamu harus cari nilai K-nya dulu dari grafik kan gitu. Sedangkan mencari nilai K dari grafik itu apa? K sama dengan F per delta X, ya kan? Titik sini F-nya berapa? 10. Delta X-nya adalah 2, maka di sini ketemu K-nya adalah nilainya 5. Setelah dapat nilai K, baru kamu masukkan ke rumus EP sama dengan setengah K delta X kuadrat, berarti setengah K-nya adalah 5, delta X-nya berarti kan di sini 2, berarti kan 2 kuadrat, berarti setengah kali 5, 2 kuadrat 4 coret. Maka di sini ketemunya adalah 10. Jadi sama. Jadi ketika ada grafik, kalau misalkan ditanyakan konstantanya berarti pembagian, tapi kalau ditanyakan energi potensial berarti dia luas bidang, seperti itu ya. Oke, sekian untuk pembelajaran tentang elastisitas. Kita lanjutkan lagi di grup untuk pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.